Iya. Itu jadi saya pikir tidak bisa, saya ulangi, tidak bisa ada membantah bahwa Jokowi mendukung Ganjar dan Erick Thohir. Oke. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Pak Jokowi pasti Baik. mencari kendaraan untuk calonnya. Nah, kita lihat sekarang, sebenarnya kalau lihat hampir semua pendukung Jokowi yang non-parpol itu berubah menjadi pendukung Ganjar. Relawan Anies si Said Didu meracau di Twitter seperti orang kena serangan panik. Ditulis oleh Manuel dari siward.com. Ya memang sih itu adalah pendukungnya. Tapi bukankah Anies Baswedan sendiri ini pernah mengatakan secara eksplisit bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Ya dari cara-cara dan kelakuan tim sesnya yang dengan telanjang bisa kita lihat betapa potensi brutal, potensi hoax, potensi melakukan segala cara hanya untuk sekedar berkuasa. Said Didu meracau di Twitter mengatakan bahwa ada presiden yang seharusnya tidak ikut campur soal pemilu tapi jadi ikut campur. Orang ini mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden pembohong yang tidak jelas memberikan dukungan kepada calon presiden yang seharusnya secara etika tidak dilakukan. Buat saya ini adalah sebuah hal yang sifatnya standar ganda, kalau nggak mau dibilang standar janda. Karena kalau ngomongin janda, saya takutnya orang yang mendukung Bima ini jadi tersinggung karena ukurannya tidak sesuai dengan standar. Said Didu menganggap bahwa presiden nggak boleh ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Saya nggak ngerti logikanya dari mana orang ini menganggap bahwa presiden dilarang dan dianggap melanggar konstitusi jika melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggarannya ada di mana? Juga nggak ada dasarnya. Orang ini berdalih bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa Pilpres itu adalah urusan ketua umum parpol dan bukan urusan presiden. Akan tetapi jikalau lihat dari bagaimana pencapresan tersebut dilakukan, jelas saat itu Jokowi tidak sedang berperan sebagai presiden, melainkan sebagai kader partai. Sebagai kader partai, Jokowi datang di dalam deklarasi pencoblosan Ganjar Pranowo yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ganjar Pranowo dideklarasikan pun bukan di istana oleh Presiden Joko Widodo langsung. Bahkan saya yakin apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah hal yang sifatnya di luar dari tugas kenegaraan seorang presiden. Sayangnya mantan komisaris BUMN yang sudah bangkrut dan tutup itu nyinyir terus tak karuan dan kelihatannya panik ketakutan seperti orang yang lagi kebelet. Saya nggak ngerti apa yang menjadi kepanikan dia, tapi yang pasti kelihatan banget mendukung Anies Baswedan yang satu ini meracau tidak karuan seperti orang yang kena serangan panik attack. Orang yang panik biasanya ngomong nggak karuan dan ngalor ngidul tidak sesuai dengan inti permasalahan yang ada. Apalagi melihat Twitter Partai Demokrat yang saat ini kehilangan banyak akun ternak karena kebijakan Elon Musk. Semakin paniklah dan semakin menjadi-jadilah mereka-mereka ini dalam menuding Presiden Joko Widodo ikut campur dalam pencapresan Ganjar Pranowo di tahun 2024 nantinya. Lama ini memang tidak ada ya presiden yang mendukung calon presiden saat beberapa tahun yang lalu seperti Prabowo dan Hatta yang diundang ke istana oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Raja Mangkrak. Sungguh, logika mereka nggak nyampe dan standar mereka nggak jelas banget. Saya kira serangan panik ini sedang menyerang kubu Anies Baswedan, bahkan Anies Baswedan pun langsung meracau gila-gilaan sambil pegang buku nggak jelas. Harusnya dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa pendukung Anies Baswedan memang otaknya mentok di sana-sana terus. Sedangkan pendukung Ganjar Pranowo mengedepankan akal sehat dan logika berpolitik yang sangat tajam, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang rasis. Juga bisa membedakan mana yang tulus, mana yang bulus. Bisa membedakan mana langit, mana bumi, kalau nggak dibilang mana surga, mana neraka. Jadi sebenarnya mau Presiden Joko Widodo ikut dalam deklarasi pencapresan atau tidak, ya nggak ada urusannya sama konstitusi. Bagaimana kalau menurut Anda? Relawan Anies si Said Didu meracau di Twitter seperti orang kena serangan panik. Ditulis oleh Manuel dari siward.com. Ketika jabatan Gubernur Anies tersisa 2 bulan kurang.
Apakah janji Anies yang diucapkan sampai berkuah-kuah itu terbukti? Cinta Mega PDIP bongkar borok lahan Pulau Gebang. Diperiksa terkait DP 0 rupiah. KPK usut tuntas program perumahan Anies Baswedan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan berupa pemanggilan saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, dan sejauh ini sekitar 5 tahun yang lalu Anies menjanjikan rumah DP 0 rupiah kepada masyarakat Jakarta. Kini kita tahu dia hanya membual, dia tidak punya rencana. Dan sekarang kita tahu segenap mimpi itu hancur berantakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengusut program DP 0 rupiah yang merupakan program pengadaan perumahan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KPK memeriksa politikus PDIP yang juga anggota DPRD DKI Cinta Mega pada Rabu 26 April 2023. Politikus PDI Perjuangan ini menjadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang dianggarkan Pemprov DKI pada 2018 sampai 2019. Lahan di Pulau Gebang ini diperuntukkan pada pengadaan perumahan DP 0 rupiah di masa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu memiliki janji menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Jakarta, yakni rumah DP 0%. Anies menargetkan untuk membangun 232.214 unit, namun di akhir masa jabatannya, ia hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP 0 rupiah. Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kafling 4, Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan atas nama Hajah Cinta Mega, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 sampai 2019, kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Sejak awal pun janji Anies ini terlalu muluk untuk direalisasikan, hanya saja masih banyak yang terlalu bodoh sehingga tidak menyadarinya. Masih banyak yang bangga dibuai dengan janji manis, sehingga nalar dan logika disingkirkan. Padahal dalam politik apapun ceritanya, rakyat kecil seringkali dimanfaatkan, dijadikan alat jualan pencitraan, dijadikan sapi perah, dan pada akhirnya paling sering jadi korban janji manis yang tidak terwujud. Mereka diangkat setinggi mungkin, lalu dijatuhkan lewat PHP. Begitulah kira-kira. Hingga pada akhirnya, nasib rakyat kecil tetap seperti semula. Hanya saja harapan sampai meninggi karena ada janji dari calon pemimpin yang begitu ngebet ingin berkuasa. Harapan tersebut sirna dan hanya bisa gigit jari. Belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami penyidik terhadap politikus PDI Perjuangan itu. Namun lanjut Ali, Cinta Mega sudah berada dalam ruang pemeriksaan. Sudah hadir di Gedung Merah Putih dan masih dilakukan pemeriksaan, kata Ali. Kendati demikian, KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang telah berstatus tersangka maupun uraian dugaan tindak pidana yang terjadi. Ruangan Cinta Mega juga sebelumnya sudah digeledah penyidik terkait pengadaan tanah untuk program DP 0 rupiah. Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornel Spinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Andrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur atau ABAM, Rudi Hartono Iskandar, serta Korporasi PT Adonara Propertindo. Perbuatan Yori berdampak pada pemperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudi Hartono Iskandar dan Korporasi PT Adonara Propertindo sebesar 152 miliar rupiah. Pengadaan tanah tersebut diperuntukkan pada program rumah DP 0 rupiah yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Janji besarnya kacau berantakan. Rumah DP 0 rupiah gagal total. Janji boleh muluk asalkan bisa dilakukan dan diwujudkan. Yang parahnya ada orang yang sebenarnya tidak mampu, terbukti sebagai menteri pecatan, tapi masih memaksa jualan janji muluk. KPK diharapkan membongkar tuntas kasus yang sudah dimulai diperiksa dan jangan berhenti tanpa ada penjelasan dan kejelasan seperti kasus dugaan korupsi Formula E.
Penggeledahan sudah dilakukan dan harus segera ada pengumuman siapa tersangkanya dan penuntasan pemeriksaan dalam kasus korupsi tanah Pulau Gebang. Bagaimana kalau menurut Anda?